Halo, perkenalkan nama saya Ajeng Lestari Dimengerti dengan NPM 2420093. Saya akan mempresentasikan tugas dari akuntansi pengantar yang berjudul Akuntansi dalam Aksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. 1. Identifikasi aktivitas dan pengguna yang terkait dengan akuntansi. 2. Menjelaskan dasar-dasar akuntansi, etika, prinsip, dan asumsi. 3. Nyatakan persamaan akuntansi dan tentukan komponen-komponennya. 4. Menganalisis pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi. 5. 4. Laporan keuangan. 6. Peluang karir di bidang akuntansi. 7. Menggambarkan dampak standar akuntansi internasional terhadap AS keuangan pelaporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi aktivitas dan pengguna yang terkait dengan akuntansi. Akuntansi terdiri dari 3 kegiatan dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan berkomunikasi peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Lalu, siapakah kira-kira yang menggunakan data akuntansi? Pengguna internal, pemasaran beberapa harga yang seharusnya ditetapkan penjual Apple untuk sebuah iPad agar laba bersih perusahaan dapat dimaksimalkan. Keuangan, apakah uang tunai cukup untuk membayar dividen kepada pemegang saham Microsoft? Pengguna eksternal, kreditur, akankah United sanggup membayar utangnya saat jatuh tempo? Investor, apakah General Electric memperoleh pendapat yang memuaskan? Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar akuntansi, etika, prinsip, dan asumsi. A. Etika dalam pelaporan keuangan. Mengenal situasi etika dan isu etika terlihat. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur utama dalam situasi tersebut. 3. Identifikasi alternatif-alternatif dan pertimbangan dampak setiap alternatif pada bagian pemangku kepentingan. B. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Standar yang diterima secara umum dan dipraktikkan secara universal. Standar ini menunjukkan cara melaporkan peristiwa ekonomi. Badan menentu standar ada 3, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan, lalu Komisi Sekuritas dan Bursa, dan Dewan Standar Akuntansi Internasional. Prinsip pengukuran. Prinsip biaya historis. Prinsip biaya menyatakan bahwa perusahaan mencatat aset berdasarkan biaya. Prinsip nilai wajar menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar. Pemilihan prinsip diikuti umumnya terkait dengan pertimbangan antara relevansi dan setiap perwakilan. Lalu selanjutnya asumsi. Asumsi unit moneter mengharuskan perusahaan untuk memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Ekonomis kesatuan anggaran mensyaratkan agar aktivitas entitas dipisahkan dan dibedakan dari aktivitas pemiliknya dan semua entitas ekonomi lainnya. Ada 3, yaitu dimiliki 1 orang dan pemilik seringkali menjadi manajer kemitraan dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Seringkali bisnis rental dan jenisnya perusahaan menjadi saham dan badan hukum terpisah diselenggarakan berdasarkan hukum perusahaan negara. Yang ketiga, nyatakan persamaan akuntansi dan tentukan komponen-komponennya. Persamaan akuntansi dasar, aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik. Aktiva, sumber daya yang dimiliki suatu bisnis memberikan layanan atau manfaat di masa mendatang, uang tunai, perlengkapan, dan peralatan. Kewajiban, klaim terhadap aset, utang, dan kewajiban kreditor untuk siapa uang itu berutang. Akun dapat dibayar gaji dan upah yang harusnya dibayar. Ekuitas pemilik, klaim kepemilikan atas total aset disebut sebagai ekuitas residual investasi oleh pemilik. Kegiatan bisnis yang dilakukan, pemilik dapat menarik uang tunai dan biaya pengeluaran biaya aset yang dikonsumsi atau digunakan. Asumsi dalam akuntansi. Asumsi unit moneter mengharuskan perusahaan untuk memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Asumsi entitas ekonomi mengharuskan agar aktivitas entitas dipisahkan dan dibedakan dari aktivitas pemiliknya dan semua aktivitas ekonomi lainnya. Lalu akan saya jelaskan tentang laporan keuangan. Perusahaan menyiapkan 4 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik neraca, dan laporan arus kas. 1. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu, mencantumkan pendapat terlebih dahulu diikuti pengeluaran menunjukkan laba atau rugi bersih, tidak termasuk transaksi investasi dan penarikan antar pemilik bisnis dalam mengukur laba bersih.
Yang kedua, laporan ekuitas pemilik. Melaporkan perubahan ekuitas pemilik untuk periode waktu tertentu. Periode waktu sama dengan yang dicangkup dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, neraca. Melaporkan aset kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Mencantumkan aset di bagian atas diikuti oleh kewajiban dan ekuitas pemilik. Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas pemilik. Merupakan gambar kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Dan terakhir, yang keempat, laporan arus kas, yaitu informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas untuk periode tertentu. Sekian presentasi tentang akuntansi dalam aksi. Terima kasih.